Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, bukarin absen dulu untuk kelas 10 IPA 4. Kudu kamera ini. Kamera Andra. Yang lain diperhatikan ya. Ahmad Rafi Firdaus ada? Ada Bu, ada. Hadir. Alhamdulillah. Al-Fatih Rizkia? Hadir, Bu. Al-Bab Nabiu? Alisa Marifatila? Hadir Bu, langsung dipateni ngono terus metu wis mari. Muhammad Davindra, suaranya ya. Ya Bu. Anzim Lutrik Faruqi? Anissa Dwi Cahyani? Akila Sarwa? Hadir, Bu. Bagas Dwi Kurniawan? Ada. Bintang Sari? Davin Gani Alfikri? Oke. Fatih Dito Faizza? Devima Febriani? Ivan Nur Muhammad? Diadatus Ferlina Arsi? Kevin Razenda Putra? Laura Saberti? Mesa Taza? Kira Mesa tadi? Muhammad Davindra Kalfani? Siap hadir Bu. Muhammad Ilham Harun? Muhammad Izan Harun? Namanya kembar ini ya? Kembar Bu. Abela Indah Suryono? Hadir, Bu. Nadine Aureli Afiawan? Hadir. Nanda Della Aprilia? Hadir, Bu. Naura Wasfa? Hadir, Bu. Nur Anissa? Hadir, Bu. Pradana Setiadi? Hadir Bu. Putra Indra Niagara? Alhamdulillah hadir Bu. Rizka Kalista? Hadir hari ini? Hadir, Bu. Ada kok tadi. Romeo Putra? Ada tadi Romeo ya? Nah, Salma Tirtani? Ada. Salsabila Aulia? Hadir, Bu. Sukmaningrum Nur Ani? Hadir, Bu. Sunni Hanifah? Hadir, Bu. Yunita Ika Putri? Hadir, Bu. Jahrania Hayu Chandra? Hadir, Bu. Terakhir Zuraida Permata Mei. Hadir, Bu. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung ya. Oke, kita mulai pembelajaran ekonomi hari ini. Saya share dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita persiapan pembelajaran ekonomi dulu. Oke. Peraturan yang pertama adalah kalian harus wajib menampilkan video tampak muka. Ya, bukan bisa lihat biar bisa kenal masing-masing dari kalian. Ya. Kemudian siapkan buku paket UKBM dan alat tulisnya. Coba diperlihatkan mana UKBM sama buku tulisnya. Lengkap semua? Oke, siap ya. Nah, nantinya di sela-sela pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, diperhatikan baik-baik karena tidak ada pengulangan pertanyaan. Kemudian, siapa yang nanti aktif dalam pembelajaran, ya baik itu bertanya maupun menyampaikan pendapatnya, akan masuk ke dalam dua kategori. Ada kategori apa saja? Ini ada bintang jatuh dan Bintang Kejora. Nah, bintang kejora. Bagi yang aktif dalam pembelajaran, nanti akan
termasuk dalam kategori bintang kejora, artinya dia akan mendapat poin plus ya. Sedangkan yang ramai ya, yang tidak fokus dalam pembelajaran nanti akan masuk ke dalam kategori bintang Jatuh. bintang jatuh. Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Diperhatikan baik-baik ya. Ya, Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas atau yang mewakili bisa memimpin doa. Kelas doa. Oke, Ahmad Rafi Firdaus. Ya, Ya Bu, coba dipimpin doanya. sebelum memulai Zoom hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, tadi sudah kita lakukan presensi. Alhamdulillah 31 siswa hadir dalam pembelajaran hari ini. Yang lain mungkin nanti kita bisa ditanyakan lagi kira-kira tidak hadirnya kenapa. Mungkin ada laporan dari pengurus kelas, ada yang sakit mungkin atau izin. Ya. Sebelum masuk ke materi, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai peran pelaku ekonomi. Masih ingat? Ada berapa peran pelaku ekonomi? Ada rumah tangga, Konsumsi. konsumen, konsumsi, terus Rumah tangga pemerintah, rumah tangga keluarga, rumah tangga luar negeri. coba diperhatikan rumah tangga keluarga, benar? RTK singkatan dari Rumah tangga keluarga. bukan rumah tangga keluarga, coba dipelajari lagi yang kemarin. Rumah tangga apa? Konsumen. Rumah tangga konsumsi, benar. Terima ya, dapat poin tambahan nanti. Oke, jelas ya. Beberapa pelaku tersebut akhirnya menyebabkan adanya interaksi. Ya, interaksi inilah yang akhirnya memunculkan suatu permintaan dan penawaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai nantinya adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, sedangkan tadi yang 4.4 nanti menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Berdasarkan kompetensi tersebut, fokus materi yang akan kita bahas hari ini cukup dalam materi permintaan dan penawaran saja. Untuk materi yang lain kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Tujuan kegiatan pembelajaran hari ini, ya Bu Karin harap kalian nanti mampu memahami apa itu pengertian permintaan, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut, kemudian apa saja pengertian dari penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di akhir pembelajaran nanti, fokusnya nanti kalian bisa mengerjakan UKBM yang keberapa? 4. Yang keempat. Oke, sudah jelas sampai di sini? Ada poin 4 poin yang harus kalian pahami nanti. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Manfaat dari mempelajari materi ini adalah nantinya Bu Karin harap kalian dapat memposisikan diri secara tepat guna dan berdaya guna sebagai pelaku ekonomi yang produktif dalam proses interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, nantinya di dalam masyarakat dan pasar, kalian itu memiliki peran sendiri, baik sebagai produsen maupun konsumen. Bagaimana perilaku yang tepat agar kalian bisa memanfaatkan kondisi yang ada demi kesejahteraan hidup kalian. Contohnya sekarang, pada musim pandemi seperti ini ya. Nah, banyak pedagang yang dulunya itu harus berjualan secara tatap muka dengan konsumen, sekarang harus harus beralih menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada dengan cara berjualan melalui online, pinter ya. Nah, hal ini harus disikapi nantinya. Jangan hanya mengandalkan
kemampuan yang ada ya. Kita harus berkembang agar mencapai apa yang kita inginkan. Begitu juga ketika menetapkan harga jual. Jangan sampai harga jual yang kalian tetapkan itu terlalu tinggi ya. Karena terlalu tinggi harapannya kalian ingin mendapatkan untung yang besar. Tapi yang terjadi apa? Ketika konsumen itu tidak mampu membeli, maka barang yang kalian jual itu tidak akan laku. Ketika tidak laku, apa yang terjadi? Bisa jadi nanti kalian rugi ataupun bangkrut karena barang kalian tidak laku terjual. Nah, interaksi antara permintaan dan penawar inilah yang nantinya akan memunculkan suatu keseimbangan pasar. Pertanyaan pertama disimak baik-baik, tidak ada pengulangan ya. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perilaku konsumen dan produsen di Indonesia? Silakan dicatat, ditulis. Oke, bukan beri waktu 1 menit ya. Adik. Oke, kita lanjutkan. Nanti saja menjawabnya sambil kita jalan. Pertanyaannya cukup dicatat untuk sebagai tugas nanti di akhir. Oke, mari lanjutkan. Selanjutnya adalah pengertian dari permintaan dan penawaran yang nantinya akan terjadi suatu keseimbangan pasar. Pengertian dari permintaan dulu. Coba Al-Fatih, pengertiannya apa permintaan? Al-Fatih, pengertian dari permintaan adalah coba diperhatikan di slide yang ditampilkan di layar. Di situ sudah ditampilkan apa saja apa pengertian dari permintaan dan apa pengertian dari penawaran. Coba dibaca. Permintaan apa? Jumlah barang atau jasa yang tertentu. Oke, yang perlu digarisbawahi di sini adalah Diminta. diminta. Nah, jadi barang dan jasa tersebut ada yang menginginkan dan membutuhkan dengan berbagai kemungkinan tingkat harga ya, bisa naik dan turun pada suatu periode tertentu. Sedangkan kalau penawaran Jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam periode tertentu. oke, jadi perbedaannya apa antara permintaan dan penawaran? Kalau permintaan ditawarkan dan diminta permintaan Jumlah barang diminta. Permintaan diminta. Berarti siapa yang meminta? Kalau penawar Konsumen. Diminta. Sedangkan penawaran? Produsen. sama ke konsumen, ditawarkan kepada konsumen. Nah, penawaran itu datang dari sisi produsen. Jangan sampai salah ya, kebanyakan itu salah persepsi karena ketika di pasar biasanya yang menawar itu siapa? Konsumen. Nah, dalam konsep ekonomi, permintaan itu datang dari sisi konsumen, sedangkan penawaran datang dari sisi Produsen. Nah, interaksi antara keduanya ini ya akan bertemu pada suatu titik yaitu keseimbangan pasar atau equilibrium. Oke, dilanjutkan. Selanjutnya adalah macam-macam permintaan.
Ada 3 jenis. Yang pertama adalah permintaan absolut, yang kedua permintaan efektif, dan ketiga permintaan potensial. Coba ada clue yang sudah bukannya sampaikan di layar kalian. Yang pertama permintaan absolut, di mana keinginan itu lebih besar dari daya beli. Kira-kira maksudnya bagaimana? Coba aktif dalam pembelajaran, siapa yang bisa akan dapat poin tambahan? Saya, Bu. Misal ingin membeli mobil mewah. Perusahaan yang tidak disertai adanya daya beli, hanya angan-angan saja. Hanya angan-angan saja. Tadi siapa yang bilang? Nur Anissa, Bu. Nur Anissa. Anissa, absen 25 ya. Oke, jadi hanya sebatas angan-angan yang disampaikan. Jadi ketika kita punya mimpi yang terlalu tinggi, tetapi kita tidak punya uang untuk membeli, itu yang dimaksud permintaan absolut ya. Hanya angan-angan saja. Oke, apakah boleh? Ya, Boleh. Boleh, asalkan diimbangi dengan usaha kita untuk mewujudkan mimpi yang kita ingin capai. Inginkan. Lanjut, permintaan yang kedua adalah permintaan efektif. Maksudnya di sini adalah keinginan itu sama dengan daya beli. Maksudnya, sebutkan nama. Zahra, Bu. Zahra. Ya, Zahra. Maksudnya bagaimana? Maksudnya keinginan itu dapat dibeli karena uangnya, finansialnya itu cukup. Cukup untuk membeli keinginan itu, Bu. Oke, jadi pas seimbang ya. Ketika kita punya uang 10.000, kita ingin makan nasi goreng, kita akan mampu membeli. Itu namanya permintaan efektif. Kalau permintaan absolut, kita punya uang 10.000, pengennya makan pizza. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, harga pizza Hut berapa? Ada yang pernah makan? 50 ke atas. Nah, 150-an. ya, bisa membedakan. Yang selanjutnya adalah permintaan potensial. Nah, ada yang bisa? Saya. Saya, Bu. Saya. Unita. Baca speakernya, Wan. Oke, Yunita dulu. Kampret. Mana Yunita? Oh, saya, Bu. Ayo fokus ya. Uangnya itu sudah ada uangnya, tapi keinginan untuk beli itu enggak ada. Gitu. Oke, contohnya. Coba Bagas, contohnya apa? Ya, kita tuh punya uang banyak, misalkan mau uang banyak 5 juta, tapi kita tuh pemikirannya untuk beli itu hanya minim. Oke ya. Keinginan belinya tuh masih minim, tetapi uang kita masih banyak gitu loh, Bu. Bingung mau beli yang mana. Bagus dari jawaban dari Yunita sama Bagas ya, saling melengkapi. Untuk permintaan yang potensial ini, kita sudah punya uang, tapi kita tidak ingin membeli. Misalnya kita ingin uangnya itu ditabung dulu ya, tidak ingin beli HP, tidak ingin beli buku. Nah, itu namanya permintaan potensial. Bisa membedakan antara ketiga permintaan ini? Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Pinter semua. Mari lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya di sini baik-baik. Berdasarkan ketiga macam permintaan ya, tadi ada permintaan absolut, efektif, dan potensial. Manakah permintaan yang seharusnya ditumbuhkan dalam karakter konsumen di Indonesia? Nah, bisa ya dijawab nanti di buku tulis. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Kode. Aduh. Iya, tak? Tapi sampai cuma silver. Siapa itu ya? Suaranya siapa itu? Maaf loh, Pak. Ya. Fokus pembelajaran dulu ya. Iya, Bu. Sopo ibu? Oke, bukan lanjutkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada berapa faktor yang tampil di layar kalian? 6. 6. Faktor yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi, suatu barang itu memiliki harga yang berbeda-beda, tergantung jenisnya.
Ya, ketika tergolong barang mewah, bagaimana harganya? Mahal. Mahal. Nah, hal ini akan mempengaruhi permintaan. Nah, semakin mahal harga, bagaimana permintaannya? Semakin sedikit. Semakin sedikit permintaan. Kenapa? Makin kecil. Karena mahal, Bu. Karena mahal. Kalau semua orang bisa membeli, Bu. Ekonomi Pintar Daya ya. belinya semakin berkurang. Nah, jadi untuk faktor yang pertama, ini nanti akan berkaitan dengan hukum permintaan, di mana semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Semakin tinggi harga, semakin murah harga barangnya, maka permintaannya akan semakin Banyak. naik. Nah, hal ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin, di mana perilaku konsumen itu adalah ingin memaksimalkan kepuasan, ya. Masih ingat ya? Oke. Ya, Bu. Faktor yang pertama sudah, faktor yang lain. Bagaimana harga barang lain itu juga berpengaruh. Ada yang sudah membaca mungkin Sudah, Bu. Kualitasnya sama, yang murah. Tapi harga yang lain lebih murah. harga yang lain berbeda. Coba siapa tadi yang bilang? Coba sebutkan nama dulu ya sebelum menyampaikan pendapatnya. Yang mana? Alhamdulillah. Oke. Untuk harga barang lain itu terkait dengan barang komplementer dan substitusi. Ya. Oke, substitusi. Ada yang tahu maksudnya apa? Barang yang dapat menggantikan barang lain, Bu. Siapa itu? Perpindahan. Zahra, Bu. Zahra. Oke, Zahra lagi ya. Yang bisa menggantikan barang lain contohnya. Contohnya daging ayam menggantikan daging sapi. Oke, contohnya itu ya. Ketika harga daging ayam itu mahal, maka bagaimana permintaan daging ayam? Semakin berkurang. Nah, semakin berkurang. Akhirnya konsumen akan beralih ke apa? Daging sapi. Daging Daging sapi. ikan. Daging ikan bisa, sehingga permintaannya akan semakin tinggi untuk daging sapi dan daging ikan. Ada ya daging ikan ya? Ya. Oke, sekarang komplementer, yaitu barang Yang melengkapi Bisa saling barang lain. melengkapi. barang saling melengkapi. Coba sebutkan nama, contoh. Albab, Zahra, Bu. kopi dengan gula pasir. Oke, albab, kopi dan gula pasir. Pradana. Oke, ketika harga gula mahal, bagaimana kopinya? Ikut mahal, Bu. Ikut mahal. Jadi permintaan kopi akan semakin Kurang. turun ya. Ada yang tanyakan untuk harga barang lain? Tidak. Oke, lanjut pendapatan. Nah, ada yang tahu maksudnya? Bagaimana pendapatan Tahu, itu mempengaruhi Bu. permintaan? Sebutkan nama. Pradana. Bu. Pradana, Bu. Pradana. Pradana. Gimana Pradana? Jika pendapatannya semakin besar, maka permintaannya juga semakin tinggi. Tergantung dengan pendapatan. Pendapatan Oke. ekonominya, Bu. Oke, bagus sekali Pradana. Jadi pendapatan itu juga mempengaruhi bagaimana keinginan konsumen untuk membeli barang. Semakin tinggi Ya. pendapatan, maka daya belinya akan semakin Tinggi. tinggi. Gitu ya. Nah, tapi meskipun pendapatan kita tinggi, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jangan sampai barang yang kita beli itu adalah barang-barang yang kurang penting. Harus memperhatikan skala Prioritas. Prioritas. Lanjut, selera masyarakat. Salma. Salma, oke, gimana Salma? Untuk selera masyarakat, mungkin masyarakat memiliki selera yang lebih mintanya itu lebih baik. Terus adanya itu yang kurang, jadi permintaannya untuk barang yang kurang ini tuh semakin sedikit. Semakin sedikit. Jadi untuk selera masyarakat ya, seperti yang dijelaskan Salma, konsumen itu cenderung memilih barang itu yang berkualitas tinggi ya. Jadi meskipun harganya tinggi, terkadang konsumen itu tetap ingin membeli ya, karena tergantung selera. Contoh berlian, harganya mahal nggak? Mahal. Tapi ada orang yang ingin beli nggak?
Itu tergantung selera ya, selera masing-masing orang itu orang-orang berbeda. tertentu. Oke, pinter. Ya, alhamdulillah aktif semua ya, 1054. Ya, lanjut yang kelima, ada jumlah penduduk. Nah, apa maksudnya di sini? Saya Bu. Jala, Bu. Saya. Pakai Kurniawan. Fitriawan? Kurniawan. Coba Kurniawan. Kurniawan. Gimana maksudnya jumlah penduduk? Jumlah penduduk itu misalkan diibaratkan sebagai jumlah konsumen. Jumlah konsumen akan mempengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Oke, pinter ya, saya lengkap sekali. Tadi membaca atau menyampaikan? Membaca. Oke, nggak apa-apa, yang penting ada usahanya ya. Untuk jumlah penduduk, contohnya di Indonesia ya, sudah tahu kalau jumlah penduduk di Indonesia itu sangat banyak dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan beras. Kira-kira lebih banyak mana permintaan berasnya antara Singapura, Malaysia, sama Indonesia? Indonesia. Jelas. Karena jumlah penduduknya lebih banyak. Tuh. Yang terakhir adalah perkiraan harga di masa mendatang, ekspektasi ya. Konsumen itu juga memiliki ekspektasi. Contohnya ada yang bisa menjelaskan? Mesa. Mesa. Oke, Mesa dulu. Ya, jadi kalau lihat-lihat dulu harganya kalau di masa mendatang itu lebih mahal, pastinya belinya di masa sekarang. Kenapa? Kadang ada contohnya emas itu setiap tahun kan lebih mahal. Jadi kalau beli sekarang disimpan buat tahun depan atau tahun depannya lagi, pasti dapat uangnya lebih mahal lagi kalau dijual. Ya, sangat bagus yang dijelaskan oleh Mesa ya, lengkap. Jadi konsumen itu juga ingin tidak rugi. Artinya dia akan memperkirakan ketika di masa mendatang harganya mahal, dia akan memborong untuk membeli di masa sekarang agar tidak mengeluarkan banyak uang di masa yang mendatang. Contohnya kemarin banyak orang itu yang membeli secara berbondong-bondong masker, ya. Akibatnya apa? Iya. Kelangkaan masker. Yang terjadi mahal akan masa mendatang. Betul sekali Bagas. Jadi harganya semakin mahal. Iya, Bu. Itu juga mempengaruhi dari perilaku konsumen. Nah, dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, jelas. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, sekarang kita beralih ke penawaran ya. Ada berapa faktornya? 4. Oke. Faktor yang pertama sama dengan faktor yang mempengaruhi permintaan. Kira-kira bedanya di mana kalau di penawaran? Oh, penawaran. Sebutkan nama dulu. Coba. Barusan. Ada yang bisa? Faktor yang pertama? Saya, Bu. Siapa? Nur Anissa. Nur Anissa. Oke, gimana Nur? Semakin tinggi harga barang, maka perusahaan atau produsen akan lebih menawarkan lebih banyak barang. Oke, kenapa? Karena kan mahal, sehingga itu produsen kan lebih mencari keuntungan atau laba. Semakin tinggi ya. Intinya kalau dari sisi produsen semakin tinggi barang itu terjual, ya, otomatis laba yang diterima akan semakin besar ya. Itu yang perbedaan antara sisi permintaan dan penawaran. Kalau konsumen pengennya itu harga barang itu murah, kalau produsen mahal. Nah, nantinya akan terjadi proses penawaran ya, saling tawar-menawar, saling berunding, akhirnya terjadi kesepakatan harga. Nah, kesepakatan harga ini yang disebut keseimbangan pasar. Oke. Yang pertama sudah jelas, yang dijelaskan dulu tadi sudah bagus. Yang kedua yaitu biaya produksi. Bagaimana biaya produksinya mempengaruhi penawaran? Cara, Bu.
Yunita. Itu Bu, kalau biaya peningkatannya tinggi, produsen cenderung mengurangi produksi sehingga penawarannya turun. Ya. Kalau biaya produksinya rendah gimana? Kalau produksinya rendah, penawarannya naik. Oke, penawarannya naik ya. Jadi ini juga berpengaruh ya, di mana biaya produksi juga ikut dalam menentukan harga jual. Jual. 11 nomor 2. Yang ketiga teknologi. Pradana, Bu. Pradana. Gimana? Kalau teknologinya semakin canggih, maka proses produksi barang itu juga semakin meningkat, Bu. Sehingga penawarannya juga naik. Oke, bagus Karena lebih sekali. cepat proses produksi. Jadi teknologi juga ikut serta dalam menentukan efektivitas dan efisiensi dari proses produksi. Semakin efisien, maka biaya produksinya semakin rendah, harga jualnya juga nanti akan semakin rendah dan untungnya semakin tinggi. Oke, sip, Pradana. Lanjut yang keempat, jumlah produsen atau penjual. Bu Mesa, Ibu Mesa. Zahra, Bu. Oke, Zahra. Jadi kalau produksinya semakin banyak, pastinya penjualan akan semakin banyak, Bu, karena nggak mau rugi. Oke, semakin banyak produsen maka Macam-macam barang. Pradana, Bu. Semakin banyak. Kita, Bu. Oke, alhamdulillah aktif semua ya. Lanjut yang kelima, tujuan perusahaan. Maksudnya apa ini? Pradana, Bu. Pradana lagi, oke. Gimana Pradana? Ini tergantung perusahaan yang dituju, Bu. Tergantung permintaannya, misalnya perusahaan yang dituju itu daya belinya itu tinggi. Berarti kan penawarannya juga semakin besar, Bu, jika perusahaannya itu maju. Jadi tujuan perusahaan, jadi orientasinya kemana, itu juga menentukan arah dari kebijakan suatu perusahaan. Ada perusahaan tertentu yang arah kebijakannya itu demi keselamatan lingkungan, misalkan ya, dia menyediakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, penyediaan bahan-bahan yang ramah lingkungan ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana biaya produksinya. Nah, jadi tujuan perusahaan juga harus diperhatikan dari awal. Apakah ingin mencari laba atau ingin menyelamatkan atau membantu melestarikan lingkungan. Ya, ekspektasinya atau orientasinya nanti berbeda. Oke. Nantinya kalau kalian mendirikan perusahaan, inginnya yang seperti apa? Yang bermanfaat dong, Bu. Menyelamatkan lingkungan. Nah, itu ya. Jadi tetap laba juga kita terima, tetapi juga usahakan bisa mensejahterakan tenaga kerja kita, juga lingkungan di sekitar. Jangan membuang limbah sembarangan ya. Oke, jelas untuk itu? Jelas. Oke, sip. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Zahra, Bu. Zahra. Oke, Zahra. Kebijakan pemerintah kan misalnya ada pajak, Bu. Pajak itu kan mungkin mengurangi laba kalau di mata produsen. Jadi semakin besar pajak, maka yang ditawarkan semakin sedikit. Oke, terus? Tidak, Bu. Oke. Apakah pemerintah hanya menerapkan pajak saja? Subsidi juga, Bu. Ada apa? Apa lagi? Memberikan subsidi. Karena pemerintah itu juga memberikan subsidi untuk membantu usaha masyarakat yang kalangan mikro menengah ke bawah. Ya. Tujuannya apa diberikan subsidi itu? Meringankan apa? biaya Nah, kalau diberikan subsidi, maka biaya produksinya akan semakin rendah. Murah. Kalau murah, kira-kira konsumen mampu membeli nggak? Mampu. Kalau mampu membeli, akhirnya terjual, akhirnya perusahaan akan dapat Untungan. Nah, itu untungnya ya. Jadi sama-sama membantu, baik konsumennya terbantu karena harganya lebih murah, dari sisi produsen juga terbantu dari biaya
Produksi. Oke, dari keenam faktor ini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ada yang tanya? Siapa tadi? Saya. Siapa? Aura. Aura? Naura Waspa. Oke, gimana Naura? Ada yang ditanyakan? Terkait kebijakan pemerintah itu, kalau misalnya membatasi jumlah produksi itu termasuk faktor-faktor yang mengaruhi penawaran. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Coba ada yang bisa menjawab sebelum Bu Karin yang jelaskan? Apa soalnya? Apa Iya, soalnya? Bu. Coba diperhatikan. Mengaruhi. Siapa itu? Pradana. Pradana lagi. Oke, aktif sekali Pradana ya. Gimana Pradana? Ya, kalau pemerintah memberikan batasan-batasan dalam proses produksi, otomatis penawarannya juga semakin berkurang. Oke. Untuk menyesuaikan yang di kebijakannya pemerintah itu, Bu. Tujuannya apa kok pemerintah itu membatasi jumlah produksi? Tujuannya mungkin untuk kesejahteraan bersama mungkin, Bu. Mungkin ada faktor-faktor lainnya. Oke, sangat bagus yang jelaskan Pradana. Ada yang bisa melengkapi? Bisa, Bu. Siapa? Salma. Mungkin kebijakan pemerintah, misalnya kita sebagai konsumen pengennya itu yang dari kualitas bagus dan dari luar negeri. Sedangkan kebijakan pemerintah untuk memakai barang dari Indonesia. Jadi kan kalau misalnya nggak dibatasi untuk memiliki barang dari luar negeri, produk Indonesia akan semakin turun. Jadi penawarannya jadi berkurang. Oke, sangat bagus sekali jelaskan Salma ya. Tepuk tangannya dong untuk Salma. Meskipun kita kelas virtual, tepuk tangan ya. Sangat bagus yang jelaskan tadi Pradana dan Salma saling melengkapi. Ya. Jadi pemerintah itu menerapkan kebijakan untuk membatasi produksi, ya, itu untuk menggiatkan bagaimana sektor lokal itu bisa bersaing dengan produk-produk impor. Kalau sampai produk impor masuk ke dalam negeri, maka produk dalam negeri kita akan kalah saing. Ya, contohnya produk Cina masuk ke Indonesia harganya lebih murah nggak? Murah. Nah, akhirnya kalau dibiarkan, maka barang dalam negeri kita akan kalah saing dan tidak laku. Yang terjadi mereka akan tutup usaha, maka akan terjadi lagi pengangguran ya. Nanti efeknya akan efek domino saling mempengaruhi ke sektor-sektor yang lain. Itu ya. Jadi ingin bertanya Salma, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan materinya. Question number 3, pertanyaan yang ketiga, ya, diperhatikan baik-baik. Ketika biaya produksi suatu barang itu tinggi, tetapi selera masyarakat terhadap barang tersebut juga tinggi, sebaiknya perusahaan tetap melanjutkan produksi atau tidak? Nah, jelaskan jawaban kalian di buku tulis ya. Ya, Bu. Ibu. Kita belajar berpikir high order thinking ya. Tidak hanya membaca dari materi, kita berkembang, ya, saling mengaitkan dengan keadaan perekonomian kita yang di tengah pandemi, semoga segera membaik dan kita bisa sekolah kembali seperti sedia kala. Ada yang kangen sekolah? Kangen, Bu. Belum ngerasain sekolah. Bu. Belum ngerasain. Belum merasakan sekolah di SMA. Kelas aja nggak tahu, Bu. Ya, Bu. Ya, pada siswa baru ya, belum sempat masuk kelas. Iya, Bu. Daring, Bu, daring. Udah lanjut dulu. Lah, kok nge-lag kok enggak nih? Sudah ya? Sebentar, Bu. Sudah. Kok sudah, Bu? Sudah. Lanjut. Oke, itulah beberapa materi yang kita pelajari hari ini terkait dengan permintaan dan penawaran. Ada yang bisa membantu Bu Karin menyimpulkan. Nah, apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Kita mulai dari pengertian permintaan. Sebutkan nama. Mesa. Gimana Mesa? Tadi yang menyimak baik-baik pasti bisa.
Ya, jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai kemungkinan tingkat harga, berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu. Jadi permintaan itu yang diminta adalah konsumen. Oke, lengkap sekali. Lanjut, macam-macam permintaan yang lain. Naura. Naura. Bu, baca Kurniawan. Ya, setelah ini ya. Permintaan itu ada 3, yaitu absolut, efektif, sama potensial. Kalau absolut itu terdiri dari kayak permintaannya itu cuman angan-angan dari individu itu sendiri. Kalau efektif itu permintaan yang emang dananya itu sudah ada di situ. Jadi udah bisa beli gitu loh, Bu. Kalau yang potensial itu orang itu bisa beli namun tidak punya keinginan untuk beli barang tersebut. Oke ya, jelaskan oleh Naura. Yang terakhir tadi permintaan Bagas. Coba faktornya apa saja, Bagas? Faktornya ada 6. Oke. Harga 1. barang, terus harga barang lainnya, ya. Jumlah pendapatan, terus jumlah penduduk, makin banyaknya jumlah konsumen tadi, Bu. Terus perkiraan. Perkiraan apa ini? Terus perkiraan masyarakat. Tentang? Harga mendatang. Nah. Harga yang akan mendatang. Oke. Sudah, itu saja? Sudah. Oke, ada 6 nanti ya. Kita lanjutkan tentang penawaran. Yang pertama ada pengertiannya. Coba yang lain. Padana, Bu. Bu. Yang lain. Coba yang lain ya. Yang lain. Prima Febriani. Saya, Bu. Ya, gimana? Bentar barang. Kualitas barang dan jasa yang tersedia ditawarkan dan kepada konsumen setiap tingkat harga selama periode tertentu. Naura Waspa. Coba diperhatikan kok posisinya. Bu, kula tadi hampir muntah soalnya sakit. Sakit apa, Naura? Masuk angin kali lambung, Bu. Ya Allah, sudah sarapan tadi? Sampun. Alhamdulillah, nanti istirahat ya. Iya, Bu. Ya, oke, tadi dilanjutkan. Prima Febriani. Saya, Bu. Ya, bilang ya Prima ya. Diulang. Ya, pengertian permintaan. Penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh kepada konsumen setiap selama periode waktu tertentu. Oke, ya. Jadi kalau permintaan datang dari sisi konsumen, penawaran datang dari sisi produsen. Oke. Sudah lengkap. Lanjut faktor yang mengaruhi penawaran. Sabi, Bu. Siapa? Abela. Sabila. Yunita. Abela dulu. Sabila, Bu. Yang pertama biaya produksi. Terus kan jumlah produksi. Ekspektasi atau harapan masyarakat. Ada masa yang kebijakan pemerintah. Oke. Terus harga ya. Ya, walaupun suaranya agak putus-putus, terdengar semua ya. Oke, alhamdulillah. Itu beberapa materi yang kita bahas hari ini. Selanjutnya, coba tampilkan sekarang emoticon kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Kira-kira melalui pembelajaran via Zoom ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, silakan tampilkan emoticonnya, nanti bisa melalui chat ya.
Emotnya ada 2, kalian senang atau lagi sedih sekarang? Ya. Nanti kedepannya kalau memang pembelajaran melalui Zoom ini lebih menyenangkan dan lebih materi bisa tersampaikan dengan baik, kita akan melanjutkan pertemuannya via virtual dengan menggunakan Zoom. Itu ya. Oke. Tugas untuk pertemuan hari ini, Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Tadi ada 3 pertanyaannya di sela-sela materi. Kalau kalian simak dan perhatikan baik-baik dan mengikuti, pasti akan tahu pertanyaannya. Nanti silakan dijawab di buku tulis. Selanjutnya di sini ada video pembelajaran yang harus kalian cermati baik-baik. Nanti pada pertemuan selanjutnya, ya, kita akan membahas buku permintaan dan penawaran secara lebih mendetail beserta dengan kurvanya. Ya, silakan dipelajari dulu video pembelajarannya. Linknya akan nanti Ibu Karin share melalui grup WA. Selain itu juga pelajari buku paket halaman 157 sampai 173. Ini terkait dengan materi hari ini. Ya, kalau misalkan ada materi yang masih kurang jelas, nanti bisa disampaikan langsung melalui grup, kita diskusi bersama. Oke, jelas semua? Jelas. Oke, dikerjakan baik-baik soalnya ya. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Semoga tadi yang sakit bisa segera sembuh dan pulih kembali. Dan saya lihat alhamdulillah hari ini lengkap ya. Kalau tidak salah tadi ada 36 yang masuk, alhamdulillah lengkap semua. Semoga kedepannya kalian juga bisa kompak ya. Sama-sama kita mensukseskan SMA Negeri 1 Gelaga menjadi yang terbaik. Oke, ada ditanyakan? Amin. Siap tidak. Dikumpulkan kapan, Bu? Saya, Bu. Tugasnya dikumpulkan di mana, Bu? Oke, tugasnya nanti setelah dikerjakan di buku tulis, difoto di link tugas seperti yang biasanya Bu Karin share, ya. Oke. Ya, Bu. Dikumpulkan minggu depan ya, sambil kalian mempelajari videonya. Oke. Cukup sekian untuk hari ini. Ya, semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Karin. Terima kasih, Bu. Coba tampil muka dulu, kita sama ya. Ya. Nah, di samping Bu Karin ada Bu Heni yang paling cantik. Ini orang ya. Ini nanti akan menggantikan Bu Heni, Bu Karin, dan Bu Holvi. Karena Bu Heni ini sudah 35 tahun mengabdi di SMA Negeri 1 Gelaga dan tahun kemarin sudah pensiun. Jadi tahun depan sampai Juni nanti, harusnya April sudah pensiun, tapi diperpanjang nanti sampai Juni sampai kalian itu kelas. Ini ajar di kelas 10 IPA 1 dan IPA 2 dan 11 IPA 3, IPA 4, 11 IPS 1, IPS 2 dan IPS 3. Untuk yang kelas 12 Bu Holvi khusus akuntansinya. Nah ini juniornya Bu Heni, Bu Karin hebat ya, ada senior semua. Semoga kalian semuanya sehat ya, sukses ya, apa yang dikatakan Bu Karin itu benar. Mari kita berjuang bersama ya dalam berprestasi untuk memajukan SMA Negeri 1 Gelaga tetap yang nomor 1 ya. Yang nomor 1, mudah-mudahan kalian dalam mempelajari ekonomi nanti menjadi ahli-ahli ekonomi nanti ya. Bisa saja yang menggantikan Sri Mulyani. Sri Mulyani Menteri Ekonomi ya. Nah itu. Jadi semoga yang cowok-cowok juga bisa menggantikan Presiden ya Pak Jokowi nanti ya. Doa kata-kata ini sama dengan doa. Semoga kalian sukses semuanya. Mohon maaf, Bu Heni dalam hal ini ikut bergabung, ya, dan apa yang disampaikan tadi semuanya runtun yang sudah Bu Heni sampaikan, mulai dari Bu Heni seperti Bu Karin masih muda dulu seperti Bu Karin
kurus sekarang sudah berkembang ya. Sekarang sudah ya apa namanya ini. Kalau dulu masih kurus kayak Bu Karin, masih muda seperti waktu tahun 1986 tepatnya Bu Eni masuk sini 1 Februari 1986. Nanti pensiun Bu Eni nanti Maret 2021. Ya. Nah, Bu Eni minta maaf tidak bisa mendampingi kalian sampai nanti di kelas 12, ya, tapi saya yakin di SMA Gelaga di sini banyak bibit-bibit yang akan berprestasi nanti. Kamu terus ya, jangan pantang semangat, terus berjuang bagaimana bisa masuk di perguruan tinggi tanpa tes, tanpa harus biaya. Ya, tanpa tes, tanpa harus biaya. Tapi itu adalah proses perjuangan yang luar biasa. Kuncinya ada pada disiplin. Ya, kuncinya pada disiplin apapun. Ya, disiplin apapun, bangun pagi, sholat waktu, makan, istirahat, belajar, itu salah satunya di dalam kesuksesan, ya, itu disiplin. Ya, sudah saya kira cukup sekian. Banyak yang antusias, banyak yang aktif, ya. Nah, itu Bu Eni bangga sekali pada kalian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama. Sampai jumpa lagi.